Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya mujib as-sailin, ya mujib as-sailin. Ghairu musta'malin, kang ora musta'mal, kang ora terpakai. Fi fardhi taharatin, ing dalem rukune sesuci. Ing dalam rukune sesuci. Kemarin dijelaskan bahwa air yang bisa untuk wudu, untuk mandi besar, untuk menghilangkan najis itu adalah air yang mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang tidak terikat dengan qaid. Qaid itu ya ikatan nama. Air yang kita semua sepakat bahwa air itu namanya air doang, bukan air susu, bukan air kopi, bukan air mawar, air saja. Nah, maka air yang demikian itu memenuhi syarat untuk dijadikan alat bersuci. Tapi selain air mutlak, maka ada lagi. Yang pertama air mutlak, yang kedua ghairu musta'mal. Ya, ghairu musta'mal fi fardhi taharat. Airnya itu tidak atau belum terpakai untuk mensucikan fardu atau rukunnya wudu mungkin. Kalau wudu, kalau mandi berarti rukunnya atau fardunya itu kan di basuhan pertama. Kalau fardunya wudhu itu wajah, tangan, gitu ya, kepala, lalu kaki. Ya niat dulu, pastinya niat dulu. Habis niat, kemudian wajah. Habis wajah, lalu tangan. Habis tangan, kemudian kepala. Terus apa lagi? Habis kepala kemudian kaki. Adapun tartib mah ya, berarti ada 4 ya anggota wudhu yang wajib dibasuh itu 4. Wajah, kemudian tangan, lalu kepala, kemudian nah. Tetapi yang wajib itu basuhan pertama. Biasanya para santri atau siapapun itu kalau misalnya wudhu itu kan taslis 3 kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali. Nah, sebenarnya yang menjadi fardu atau yang wajib itu basuhan yang pertama, bukan basuhan kedua ataupun ketiga. Basuhan kedua atau ketiga itu kan namanya sunnah. Yang wajib itu basuhan yang pertama kali, ini wajib. Nah, air musta'mal itu adalah air yang setelah dipakai untuk
basuhan pertama wudhu. Ya kan ini bahasa bukan wudhu saja. Bisa wudhu, bisa mandi, bisa ngilangin najis. Mana-mana air yang air tersebut habis dipakai untuk membasuh anggota wajib, maka air tersebut adalah air mustamal. Paham sampai sini ya? Lihat contoh. Kita pakai umumnya santri aja deh. Santri umumnya itu, biasanya santri itu umumnya kalau wudhu itu basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan nama, cuci tangan. Nah, air yang menetes dari cucian tangan itu bukan air mustakmal. Satu. Yang kedua apalagi? Kumur-kumur. Ambil air lalu kumur-kumur. Kira-kira kalau kumur-kumur itu ditelan dimuntahin lagi? Muntahin. Nah, air yang dimuntahin lagi dari mulut itu bukan termasuk air mustakmal. Artinya masih bisa dipakai lagi. Selanjutnya adalah istinsyak misalnya. Air disedot ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Bekas air habis serotan dari hidung itu juga bukan air mustakmal. Nah, yang air mustakmal ini nih, kita cuci muka, cucian dan basuhan pertama, gitu ya. Basuhan pertama, kemudian airnya itu netes. Nah, air yang menetes setelah membasuh muka yang pertama kalinya, maka itulah namanya air mustakmal. Jelas begitu? Nah, kalau misalnya basuhan yang kedua gimana? Kalau basuhan kedua airnya netes, nggak jadi mustakmal. Basuhan yang ketiga airnya netes pun tidak jadi mustakmal. Jelas ya begitu ya? Kemudian min raf'i hadasin, saking ngilangake hadas. Iku asghara cilik. Anane hadas iku asghara cilik au akbaro atawa gede. Airnya jangan yang mustakmal. Air, syaratnya air suci itu yang pertama adalah airnya itu mutlak. Yang kedua ghairu mustakmal, belum kepakai untuk fardhi thaharatin, untuk anggota wajibnya bersuci, gitu ya. Baik min raf'i hadasin, baik untuk menghilangkan hadas yang asghar atau akbar, gitu. Walau min tuhuri hanafiyin, senajan saking sesuciye madhab Hanafi, lam yanwi kang ora niat opo madhab Hanafi, meskipun setelah dipakai bersuci versinya madhab Hanafi. Jadi kalau wudhunya madhab Hanafi itu nggak perlu sama niat, ya. Nggak seperti kita madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i wudhunya harus ada niat. Kapankah wudhu niat? Yaitu ketika membasuh muka. Tetapi kalau versi madhabnya Imam Hanafi, itu wudhu nggak perlu harus ada niat, ya. Sesucinya versinya madhab Hanafi itu nggak perlu ada niat. Lah kalau bagi itu gimana? Nanti air yang jatuh dari sesuci itu kira-kira air mustakmal nggak? Tetap airnya dianggap air mustakmal. Artinya walau min tuhri hanafiyin lam yanwi, meskipun air tersebut telah digunakan untuk mensucikan sesuatu dengan versi madhab Hanafi yang tidak niat, maka tetap dinamakan
mustakmal. Au sobiyin atawa bocah cilik lam yumayyiz kang durung pinter sapa sobili tawafin krono tawaf, atau air tersebut habis dipakai sama anak kecil yang belum tamyiz untuk tawaf. Anak kecil belum tamyiz wudu, ya, baik untuk sholat ataupun untuk tawaf ataupun untuk sholat sunnah ataupun untuk membaca Al-Quran, maka tetesan air dari basuhan anak kecil tersebut dari anggota yang wajib, maka itu namanya air mustakmal. Ya, begitu ya maksudnya. Min raf'i hadasin wa izalati najsin, lan ngilangake najis, walau ma'fuwan, senejan iku den ampura opo anhu saking najis. Opo anhu saking najis. Airnya yang dipakai itu ghairu mustakmal, jangan sampai air yang mustakmal. Baik min raf'i hadasin mustakmal karena habis digunakan untuk menghilangkan hadas, atau mustakmal disebabkan karena habis menghilangkan najis. Air, ya, itu ada 3. Ada air mutlak, ada air mustakmal, dan ada air mutanajis. Ya, air itu ada 3. Ada air mutlak, bisa dipakai itu buat wudhu, buat mandi junub, buat menghilangkan najis, air mutlak tuh bisa. Yang kedua adalah air mustakmal, airnya nggak bisa dipakai. Airnya nggak bisa dipakai untuk wudhu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Disebabkan air ini adalah air bekas dari sesucian gitu loh. Nah, yang ketiga adalah airnya air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang kemasukan najis, itu nggak bisa dipakai lagi, ya. Nah, air mustakmal itu berarti air bekas menghilangkan hadas atau bekas menghilangkan najis. Contoh seperti ada tai ayam, kemudian kita banjur pakai gayung, gitu ya. Ini tai ayam, kita banjur pakai gayung. Maka air bekas basuhan ini namanya air yang ya tergantung, bisa mutanajis, bisa mustakmal. Yang mutanajis itu apabila memang air bekas basuhannya itu ada aroma-aroma najisnya, baik warnanya atau baunya. Sekarang kalau misalnya ainnya sudah tidak ada, ainnya udah nggak ada nih, kita tinggal guyurin saja. Nah, berarti nanti bekas air guyurannya itu namanya air mustakmal. Jelas ya begitu ya? Qalilan halikidik ay hala kaunil mustakmali, tegese ing dalem keadaan anane banyu mustakmal, khobare kaun iku qalilan kidik aidunal kullataini, tegese ing dalem kurang 20. Air mustakmal itu air yang dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis yang airnya itu sedikit. Keadaan airnya itu, keadaan air yang telah dipakainya itu sedikit. Maksudnya begini, fa in jumi'a mongko lamun den kumpulake opo al mustakmalu banyu mustakmal, fa balagha nuli sampai opo mustakmal, sampai kullataini ing rong kullah, iku famutahhirun mongko utawi al mustakmal iku suci. Maksudnya
andaikan ada air mustakmal dikumpulkan, itu ya, dikumpulkan jadi satu, lalu airnya itu melebihi 2 kula atau 2 kula melebihi, maka air itu menjadi suci lagi. Ada ember, ada ember misalnya, ini mah testimoni. Kita wudhu, basuh muka pertama kali, kemudian tetesannya itu jatuh ke ember, maka air yang ada di ember mustakmal apa tidak? Mustakmal. Yang kayak gitu satu pondok percobaan, dicobain oleh satu pondok anak santri. Dim juga sama begitu, basuh muka pertama kali ditaruhnya di ember. Haikal juga sama begitu, basuh muka pertama kali tetesnya ditaruh di ember. Kan banyak orang, akhirnya airnya pun banyak. Lah dikumpulin ternyata airnya itu sampai 2 kula, maka airnya jadi suci lagi. Jelas ya? Airnya itu menjadi suci gitu tuh. Nah, begitu juga kama koyo barang laujumi alamun den kumpulake opo almutanajisu banyu kang kena najis fabalagho nuli sampai opo mutanajis sampai kullataini ing 2 kula, sebagaimana air yang terkena najis lalu dikumpulkan satu ember, satu gayung, satu plastik lah, lalu volume airnya itu sampai 2 kula 60 cm persegi, atas bawah ya, lebar kali panjang misalnya 2 kula, itu kumpulan-kumpulan mutanajis dikumpulkan jadi satu, maka jadi suci lagi. Jelas ya? Airnya jadi suci lagi. Wa in qallalan senajan kidik apa mutanajis ba'da tafriqihi ing dalem sakwise misah-misahake najis. Maksudnya, meskipun airnya itu setelah dipisah-pisah maka jadi sedikit lagi. Harus ada banyak contoh kalau ngaji di sini. Airnya itu bekas air mustakmal. Airnya itu mustakmal. Ya. Kita wudhu serentak bareng-bareng. Basuhan pertama gitu loh. Airnya mustakmal. Semua santri dikumpulkan jadi ember air mustakmalnya. Kemudian dihitung volumenya ternyata nyampe 2 kula. Maka airnya apa? Suci lagi tidak? Suci. Ternyata dipisah-pisah lagi gitu loh. Ya, yang 2 kula, yang air itu kumpulan mustakmal yang sudah jadi suci, kemudian dipisah-pisah lagi airnya. Diambilin pakai gayung. Nah, air dari gayung ini itu menjadi mutahhir, suci lagi. Jadi gimana nyontohinya? Nyontohinya itu ulang lagi aja. Contoh, kita membasuh muka pertama kalinya, tetesan dari basuhan muka itu namanya mustakmal, ditaruh di ember. Kamu basuh muka taruh di ember ya. Kamu basuh muka taruh di ember ya. Ternyata embernya butuh banyak karena santrinya banyak. Butuh 11 atau 12 ember. Lalu dicampur dalam satu bak mandi, ternyata melebihi 2 kula. Maka air itu, padahal airnya aslinya air dikumpulkan jadi satu, majmur. Maka airnya menjadi mutahhir, menjadi suci, suci. Kan? Kemudian masing-masing santri bawain lagi dari situ tuh, udah jadi kumpul banyak, dibawain satu gayung sampai airnya habis.
satu gayung yang dibawa Fauzan ini itu bukan air mustakmal, tapi airnya sudah mutahhir. Itu maksud daripada wa in qalla ba'da tafriqihi, meskipun air tersebut menjadi sedikit setelah dipisah-pisah. Airnya sedikit, berarti kalau sedikit lagi kita kayak asal lagi dong, mustakmal. Enggak, asalnya mustakmal, dikumpulkan jadi satu, jadi mutahhir. Diambil lagi satu gayung, maka jadi mutahhir tetap. Enggak kembali mustakmal gitu. Itu maksudnya. Fa'ulima nuli dan kina warwi opo annal isti'mala satuhune penggunaan air atau mustakmal ikulayas butuh ora tetep opo isti'mal, ora tetep illa ma'akillatil ma'i angin sartane sak titike banyu. Maka dari sini kesimpulannya diketahui bahwa air mustakmal itu tidak akan ada dan tidak akan terjadi kecuali airnya itu sedikit. Jadi air mustakmal itu tidak akan terjadi pada air yang banyak. Air yang mustakmal itu hanya akan terjadi pada air yang kurang 2 kula. Jadi kalau ada air mutlak 1 balong segitu, maka airnya itu bukan air mustakmal, karena lebih dari 2 kula. Tidak akan mungkin air sebanyak itu air mustakmal. Baik asalnya itu air itu belum dipakai, atau ternyata balong itu adalah bekas basuhan anak-anak santri misalnya, tetap tidak akan mustakmal kalau airnya itu lebih daripada 2 kula. Jadi kesimpulannya, fa'ulima, kesimpulan bahwa air mustakmal itu tidak akan terjadi pada air sedikit. Gimana? Air mustakmal itu tidak akan terjadi kecuali kalau airnya itu sedikit. Ai ba'dan fisalihi, tegese lan ing dalem sakwise pisahe isti'mal anil mahalli sartane panggonan al mustakmali kang den enggo walau hukman lan senejan iku hukum. Dan juga air mustakmal itu satu, airnya tidak akan terjadi kecuali akan terjadi pada air sedikit. Yang kedua, air mustakmal itu terjadi setelah berpisah dari tempat yang disucikan, dari tempat yang dipakai, meskipun hanya secara hukum saja. Nanti dijelaskan. Jadi gini, ini kita wudhu nih, wudhu, airnya nggak ada yang netes. Wudhu tapi airnya nggak ada yang netes, airnya masih ada di muka, belum berpisah dari tempatnya, belum berpisah dari mukanya, maka air itu jangan dianggap air mustakmal. Air mustakmal itu apabila airnya setelah dipakai di wajah lalu berpisah dari tempatnya. Jadi ada 2 nih kesimpulannya. Yang pertama, air mustakmal itu tidak akan terjadi pada air yang banyak, apapun keadaannya itu. Yang kedua, air mustakmal itu tidak akan terjadi kecuali apabila sudah berpisah dari tempat yang disucikan tadi, meskipun secara hukum. Maksudnya gimana meskipun secara hukum? Kaan jawaza, koyo nyentong liwati opo ma atau opo mustakmal mankibal mutawaddi'i ing pundake wong kang wudu, au rukbatihi atawa dengkule mutawaddi. Ini mustakmal hukman. Mustakmal hukman itu seperti apabila ada air mustakmal melewati pundaknya orang yang berwudu. Airnya tuh melewati pundaknya orang yang berwudu, atau air tersebut
melewati lututnya orang yang wudhu. Kita wudhu, kalau basuhan pertama di tangan, maka tetesannya itu mustakmal atau bukan? Mustakmal. Kalau basuhan kedua, ketiga, mustakmal bukan? Ya. Basuhan pertama, lalu airnya itu netes ke lutut, maka itu dianggap air mustakmal yang ada di lutut. Kenapa dihukumi hukumnya aja air mustakmal, dipakainya mah nggak mungkin. Mana ada orang pengen make, iya kan? Pasti make itu yang ada di kolah. Atau kita wudhu airnya netes, lalu ke mangkibal mutawaddi, ke pundaknya orang yang wudhu. Secara hukum ini airnya tapi apakah mempengaruhi? Nggak ada pengaruhnya apa-apa, dan tidak akan kita pakai kan ini. Kalau air mustakmalnya netes ke ember, ada kemungkinan bisa jadi nanti akan dipakai lagi sama kita, atau akan dipakai semua orang lain. Tapi kalau netesnya di sini, siapa yang mau pakai? Jangankan orang lain, diri kita saja mungkin nggak ada yang mau pakai. Maka hukumnya netes di sini, air mustamal itu hukumnya ya tetap mustakmal. Begitu. Wa in adalan senejan kembali opo mustakmal lima hallihi marang panggonane banyu mustakmal, meskipun air tersebut balik lagi ke tempatnya, ya, meskipun air tersebut balik lagi atau kembali lagi ke tempatnya. Jadi kan kita sedang membicarakan air mustakmal itu air yang pasti terjadi di air sedikit, satu. Yang kedua, air mustakmal itu terjadi apabila sudah infisal, sudah berpisah dari anggota yang mustakmal, anggota yang memang dipakai untuk mustakmal. Meskipun itu maksudnya, ya, meskipun secara hukum. Nah, air mustakmal secara hukum itu apa? Air mustakmal yang dipakai, lalu air tersebut melewati pundak, melewati anggota yang lain, itu mustakmal secara hukum. Wa in ada lima hallihi, ya, meskipun air tersebut setelah sampai ke pundak, kembali lagi airnya ke muka misalnya. Airnya di gimana? Nyontohinnya gimana? Ini sih nyontohin orang yang nggak bisa nyontohin saja. Ini nyontohin orang yang nggak bisa nyontohin. Kita, ya, misalnya air deres, ya, air deres ini kemungkinan airnya itu deres, atau kita wudhu di air terjun, di samping kanan kirinya tembok misalnya, ya tembok atau bukan lah, gitu kan. Kemudian kita wudhu mustakmal, lalu kita wudhu lagi, airnya itu awas, hati-hati, tidurnya bener, airnya itu mustakmal. Kan kalau air dalam keadaan deras itu airnya bisa melancang-lancong kemana-mana kan, ya, ciprat. Nah, maka itu mustakmal secara hukum, dari tangan ke dada, dari dada ke tangan lagi, tidak apa-apa, ya. Hukumnya tetap hukum mustakmal, tapi tidak jadi masalah nanti. Awin takola atawa pindah opo mustakmal min yadin saking tangan li ukhra marang tangan kang weneh. Atau air mustakmal itu secara hukum itu airnya pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, ya, dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini set, kemudian netesin, cek, maka airnya menjadi air mustakmal. Udah itu aja. Nanti kalau disucikan ya bisa air mustakmal tuh, bukan air najis. Air mustakmal itu hanya air yang tidak bisa dipakai untuk
suci. Ini contoh nih. Kita membasuh muka. Lalu basuhan muka itu netes ke tangan kita di sini. Ini airnya mustamal bukan? Mustamal. Lalu setelah kita basuh muka, kita basuh tangan. Lah, basuh tangannya kita sah nggak kalau di sini ada air mustamal? Sah. Paham ya? Jangan dibilang, oh nggak sah. Tetap sah. Yang penting tertutupi oleh air yang mutlak tadi. Naam yonggi. La yadurru ora bahaya. Fil muhdithi ing dalem wong kang hadas. Apa infisalul ma'i misahe banyu. Minal kaffi saking epek-epek ila sa'idi marang lengan. Ya, tidaklah berpengaruh apapun, tidak berbahaya apapun ya bagi orang yang sedang hadas. Artinya dia mau wudu atau dia kentut pengen wudu atau dia junub mau mandi besar, hadas. Apa yang tidak berbahaya? Infisalul ma' minal kaffi ila sa'id. Ya, berpisahnya air dari tangan ini nih maksudnya, kaf namanya, ke sa'id, ke lengan, nggak apa-apa. Ini seperti itu ya. Atau begini nih. Nah, itu yang dimaksud tidak akan menjadi masalah dan tidak berbahaya apabila airnya itu terpisah dari telapak tangan menuju ke wala fil junubilan ora bahaya ing dalem wong kang junub apa infisaluhu pisahe banyu minar roksi saking endas ila nahwi sadri marang sak padane dada mimma saking barang yaghlibu kang lindih fihi ing dalem apa at-tafadhufu nyiprat. Begitu juga tidak berbahaya ya, tidak berbahaya apabila ada orang yang junub kemudian mandi lalu airnya itu terpisah dari kepala menuju ke dada, seperti ke dada lah gitu. Mimma yaghlibu, dari apa yang memang menjadi kebiasaan nyiprat atau kebiasaan mercik gitu loh. Nih, kalau mandi ini dari air kebiasaannya kan nggak ngelewat leher kan gitu tuh. Pasti kayak air terjun dari leher kemana? Ke dada. Takoduf namanya. Dari muka ke dada. Pak, ya ini kan secara hukum itu apa? Istimal bukan? Istimal. Ini mandi wajib. Mandi wajib itu terserah, mau dari mana aja. Mau dari kepala dulu, mau dari kaki dulu, mau dari tangan dulu. Pokoknya basuhan pertama yang kita niati, maka itu adalah rukun yang pertama kali. Itu mandi wajib. Ya. Kalau wudhu dari mana? Wudhu itu membasuh muka. Dari atas atau dari bawah? Terserah. Mau dari atas boleh, mau dari bawah boleh. Tangan gimana? Dari ujung jari atau dari sini? Terserah. Yang penting tangannya itu terbasuh. Dari sini nggak apa-apa, dari sini nggak apa-apa. Yang penting basuh tangan tuh ya. Sampai ini nih. Nah, jelas ya? Begitu. Habis ini. Nah, kita kembali ke air mustakmal. Air mustakmal tuh air yang habis dipakai. Itu. Dipakai untuk membasuh rukun. Mandi junub. Kepala dulu. Otomatis airnya itu mengalir kan? Mengalirnya tuh nggak akan ke sini nih mengalir. Umumnya ya, ghalibnya, yaghlibunya itu nggak ke sini. Tapi dari apalagi kita keras, bok, itu pasti ke sini nih. Sini. Paham ya? Ayo, maka hal itu la yadurru fil junub, maka tidak akan berbahaya, tidak akan mempengaruhi bagi orang. Artinya nggak apa-apa gitu. La yadurru nggak apa-apa deh. Airnya mustamal kan? Iya, nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Karena memang yang dimaksud dengan ya na'am ya la yadurru fil muhaddits
tidak berbahaya bagi orang yang punya hadas infisalul ma, terpisahnya air dari lengan sampai ke sa'id. Dan bagi orang yang junub tidaklah berbahaya juga terpisahnya air dari kepala ke bagian yang contohnya itu seperti dada, ila nahwi sadri mimma yaghlibu fihi taqadhuh. Mengingat hal tersebut itu memang sebuah tradisi yang mau tidak mau pasti taqadhuh, pasti nyiprat ke sini. Begitu ya. Far'un wallahu a'lam.